Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya Bang Widi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang asam urat dan nasi padang ya. Apakah bisa orang yang punya asam urat tinggi itu makan nasi padang? Yuk kita mulai bahas. Gini teman-teman, eh, nasi padang ini sebenarnya baik ya, karena dia terbuat dari rempah-rempah yang luar biasa ya. Dan eh, orang yang masak nasi padang ini sebenarnya dia nggak butuh terlalu banyak penyedap rasa. Bahkan kalau dia itu memang ahli ya, dia nggak butuh itu namanya penyedap-penyedap rasa semacam itu. Karena apa? Dia sangat mengandalkan rempah-rempah dari alam ya, seperti eh, seperti lada, kemudian kunyit, rimpang-rimpangan, bawang-bawangan, ya eh, banyak sekali pokoknya ya, yang semuanya itu alami semuanya ya. Jadi sebenarnya kalau dari bumbunya itu sendiri, dia tidak langsung serta-merta mempengaruhi angka asam urat kita ya. Baik yang asam uratnya asalnya itu normal atau yang sebenarnya sudah tinggi, tidak langsung serta-merta mempengaruhi ya. Hanya saja ya, yang jadi masalah itu adalah lauk-lauknya ya. Jadi bedakan ya antara bumbu dan lauk ya. Kalau bumbu-bumbunya itu bagus semuanya ya, dari alam semuanya, jago-jago masaknya ya. Terutama saat bikin rendang, kemudian ada lodehnya dari santan, semuanya sebenarnya itu bukanlah sebuah masakan yang jahat ya. Dia masakan yang baik karena dia masakan Nusantara kita ya. Nah itu hanya saja kalau eh, nasi padang ini dimakan oleh orang yang kesehatannya sebelumnya sudah ada masalah, dia akan menjadi masalah yang apa ya, yang nambahi masalah gitu ya. Sebelumnya udah ada masalah, makan nasi padang bisa bikin tambah masalah ya. Jadi bukan nasi padangnya yang jahat, tetapi kondisi kita ini sebelumnya yang bermasalah ya. Itu yang harus dipahami ya. Karena semua makanan itu sebenarnya itu nggak ada masalah ya, kalau dia dimakan secara secukupnya dan tidak berlebihan ya. Sebagaimana hadis Rasulullah ya, makanlah kamu dalam jumlah yang secukupnya saja ya, dan tidak berlebih-lebihan. Nah itu sudah merupakan pelajaran bagi kita. Dan mengapa kesannya nasi padang ini menjadi masakan yang jahat ya, sebagai sumber kolesterol, sumber asam urat, sebagai pemicu darah tinggi ya. Ya karena memang sebelumnya kan kondisi kesehatan kita ini sudah sakit ya, makanya kita harus mencoret nasi padang ini sebagai daftar menu kita ya. Karena memang di sana ada ada lauk-lauk yang nggak bagus untuk kita. Bisa dikatakan lauk-lauk itu jahat bagi kondisi kesehatan yang tidak baik ya. Contohnya seperti paru, kemudian babat, kemudian otak sapi ya, kemudian cingur, kemudian telinga sapi, kemudian juga rendangnya itu sendiri jika terlalu banyak ya, itu akan menjadi masalah. Dimana semua masalah itu sebenarnya bukan masalah bagi orang yang sehat-sehat saja, tetapi yang saya bicara di sini adalah jika Anda punya asam urat yang sebelumnya sudah tinggi, maka jangan sampai teman-teman ini makan nasi padang terlalu berlebihan. Terutama jika teman-teman ini milih lauk-lauk yang jeroan ya. Cukup teman-teman ini makan sayurnya saja. Kalau rendang dagingnya oke, masih oke ya, asal jangan dihabiskan semuanya. Itu di situ ya. Karena apa? Asam urat ini adalah sebuah masalah kesehatan yang berasal dari ginjal ya. Ginjal yang kurang berfungsi secara 100%, sehingga asam uratnya tinggi. Kemudian dipicu dari faktor makanan, yaitu purin. Purin adalah sel-sel hewan ya,
di mana itu bersumber dari protein yang terlalu tinggi, protein hewan yang terlalu tinggi, dan itu ada di jeroan-jeroan sapi ya. Kemudian di daging sapi juga ada, dan semua hewan itu sebenarnya ada. Tetapi yang saya bicara di sini adalah yang jumlahnya banyak itu ada di jeroan-jeroan sapi. Termasuk daging sapi itu ada, tetapi dia nggak terlalu banyak. Makanya itu yang saya sarankan, maksimal ya daging sapinya saja ya. Makanlah itu saja, pilih daging sapinya, jangan dihabiskan. Kemudian jangan memakai lauk-lauk yang lain sudah ya. Dan juga jangan makan sayur lodehnya, itu kan ada ya, sayur lodeh, sayur nangkanya itu jangan dimakan karena dia ada santan ya, karena dia itu punya potensi juga mengganggu asam urat ya. Jadi cukup sayur-sayuran sama sedikit rendangnya itu saja ya, bukan makan nasi padang secara komplit ya. Itu aja, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan selalu, kemudian ketahui makanan-makanan yang bisa berpotensi mengganggu kesehatan Anda. Yang dalam pembahasan kali ini adalah tentang asam urat ya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.